Bukan kerja keras, tapi vibrasi batin yang menarik kelimpahan. Hidup seringkali dipahami sebagai perjuangan yang penuh kerja keras dan keringat yang tiada henti. Sejak kecil, banyak orang ditanamkan keyakinan bahwa untuk bisa sukses dan punya kehidupan layak, satu-satunya cara adalah dengan kerja keras. Pagi berangkat, pulang malam, lembur, kalau perlu bahkan rela mengorbankan kesehatan. Tapi kalau kita jujur melihat kenyataan di sekitar, akan selalu ada fenomena yang mengusik. Ada orang yang kerja keras sampai hampir tidak punya waktu untuk dirinya sendiri, tapi hidupnya tetap serba pas-pasan. Di sisi lain, ada orang yang tampak lebih santai, bahkan tidak kelihatan mati-matian mengejar uang, tapi rezekinya mengalir lancar dan hidupnya berkelimpahan. Fenomena ini membuat kita bertanya, apakah benar kerja keras adalah satu-satunya faktor penentu kelimpahan? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih berperan besar daripada sekedar kerja keras? Dari sinilah muncul pembahasan tentang vibrasi batin, sebuah konsep yang mungkin tidak terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh hati dan mempengaruhi jalannya hidup. Vibrasi batin bisa dipahami sebagai energi dalam diri yang terpancar keluar dan beresonansi dengan energi semesta. Ibarat radio yang memancarkan gelombang pada frekuensi tertentu, batin manusia pun memancarkan getaran yang bisa menarik atau menjauhkan sesuatu. Uang, kesempatan, hubungan, dan segala bentuk kelimpahan merespon pada getaran itu. Jadi bukan hanya soal berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk bekerja, melainkan bagaimana energi batin kita beresonansi dengan apa yang kita inginkan. Menyadari akar keyakinan. Kalau kita bicara vibrasi batin, hal pertama yang harus disadari adalah keyakinan terdalam dalam diri. Banyak orang yang hidup dengan keyakinan bawah sadar bahwa uang itu sulit didapat. Keyakinan seperti ini biasanya ditanam sejak kecil. Misalnya, dari ucapan orang tua yang bilang kalau uang tidak tumbuh di pohon atau harus banting tulang dulu baru bisa makan. Kata-kata itu lama-lama masuk ke alam bawah sadar dan menjadi pola pikir. Masalahnya, kalau keyakinan yang tertanam adalah bahwa uang itu sulit, maka vibrasi batin kita akan memancarkan kesulitan. Akibatnya, peluang yang datang pun seolah ikut menjauh. Kita bisa kerja keras sekuat tenaga, tapi kalau batin selalu dalam vibrasi kekurangan, maka yang datang hanyalah kekurangan. Sebaliknya, ada orang yang sejak kecil tumbuh dalam lingkungan yang penuh keyakinan positif terhadap rezeki. Mereka diajarkan bahwa hidup selalu cukup, selalu ada jalan, dan uang adalah energi yang bisa mengalir dengan mudah. Orang dengan pola pikir seperti ini biasanya tanpa sadar memancarkan vibrasi kelimpahan. Akhirnya, kesempatan mudah datang dan pintu rezeki terbuka lebar. Perasaan sebagai magnet. Selain keyakinan, perasaan yang kita bawa setiap hari adalah magnet utama dalam menarik kelimpahan. Kalau kita selalu merasa takut kekurangan, maka vibrasi yang terpancar adalah ketakutan. Energi takut itu membuat kita sulit melihat peluang. Bahkan ketika ada peluang, kita ragu untuk mengambilnya karena merasa tidak mampu. Sebaliknya, ketika kita membawa perasaan tenang dan percaya bahwa rezeki akan selalu datang, maka vibrasi itu membuat kita lebih berani melangkah. Keberanian itu justru membuka jalan. Semesta seolah menanggapi keyakinan kita dengan menghadirkan orang yang tepat, kesempatan yang sesuai, bahkan uang yang datang dari arah tak terduga. Contohnya begini, ada dua orang yang sama-sama punya modal kecil dan ingin membuka usaha. Orang pertama dipenuhi rasa takut, ragu, dan pikiran bahwa nanti pasti gagal. Vibrasi batin yang ia pancarkan membuat langkahnya ragu-ragu. Akhirnya, usaha itu berjalan setengah hati dan benar saja tidak berkembang. Orang kedua justru penuh keyakinan bahwa usahanya akan bertumbuh.
perasaan positif itu memancarkan vibrasi optimis. Setiap kali ada kesulitan, ia memandangnya sebagai tantangan bukan penghalang. Akhirnya, usaha itu perlahan bertumbuh dan rezeki mengalir. Padahal, modal awal mereka sama, yang membedakan hanyalah vibrasi batin. Energi syukur sebagai frekuensi tinggi. Dalam pembahasan vibrasi batin, syukur menempati posisi paling tinggi. Ketika seseorang mampu merasa cukup dan berterima kasih atas apa yang dimiliki, ia otomatis memancarkan energi kelimpahan. Energi itu beresonansi dengan semesta dan menarik lebih banyak hal yang patut disyukuri. Masalahnya, banyak orang sulit bersyukur karena terlalu fokus pada kekurangan. Selalu merasa kurang, rumah kurang bagus, gaji kurang tinggi, kendaraan kurang mewah. Fokus pada kekurangan membuat vibrasi batin merendah dan menjauhkan kelimpahan. Padahal, syukur tidak selalu berarti puas lalu berhenti berusaha. Syukur adalah sikap batin yang menerima dan menghargai apa yang ada, sembari tetap membuka diri pada yang lebih besar. Dengan bersyukur, vibrasi batin naik dan pintu rezeki lebih mudah terbuka. Melepaskan ikatan yang menghambat. Salah satu penyebab vibrasi batin menjadi rendah adalah keterikatan berlebihan pada uang. Orang yang terlalu terobsesi pada uang seringkali memancarkan energi ketakutan. Rasa takut ini justru membuat uang menjauh. Ibarat memegang pasir terlalu erat, semakin kuat digenggam, justru semakin banyak yang jatuh. Begitu pula dengan uang. Kalau kita terlalu cemas dan terikat, maka alirannya tersumbat. Tapi kalau kita belajar melepaskan dan mempercayai aliran, maka uang justru datang lebih lancar. Melepaskan bukan berarti pasrah tanpa usaha. Melepaskan adalah sikap batin yang tidak menaruh semua kebahagiaan pada uang. Ketika kita tidak bergantung sepenuhnya, energi batin menjadi ringan. Vibrasi ringan ini justru menarik kelimpahan dengan lebih mudah. Hubungan antara niat dan energi. Vibrasi batin juga sangat dipengaruhi oleh niat di balik tindakan. Dua orang bisa melakukan pekerjaan yang sama, tapi dengan niat berbeda. Orang pertama bekerja hanya karena takut miskin. Niat ini membawa vibrasi rendah. Orang kedua bekerja karena ingin memberikan manfaat. Niat tulus ini membawa vibrasi tinggi. Ketika niatnya memberi manfaat, maka uang datang sebagai akibat bukan tujuan utama. Anehnya, justru dalam kondisi ini, uang lebih mudah datang. Karena semesta merespon energi niat baik dengan memberikan kelimpahan sebagai dukungan. Banyak kisah nyata dari orang-orang yang awalnya bekerja dengan niat tulus untuk menolong orang lain. Awalnya, mereka tidak memikirkan uang, tapi justru dari niat itu, rezeki datang dari berbagai arah. Bisnis bertumbuh, jaringan meluas, dan kelimpahan mengalir. Kelimpahan bukan hanya kerja keras. Kerja keras tetap penting, tapi ia hanyalah satu bagian. Yang lebih dalam adalah vibrasi batin yang memancar dari dalam diri. Ketika batin berada pada frekuensi tinggi, penuh syukur, tenang dan niat baik, maka kelimpahan datang dengan cara yang seringkali mengejutkan. Hidup yang berkelimpahan bukan berarti tanpa usaha. Tapi usaha yang dijalani terasa ringan karena dilakukan dengan energi positif. Rezeki yang datang pun lebih mudah mengalir karena sesuai dengan getaran batin. Jadi, mulai sekarang jangan hanya fokus pada kerja keras. Lebih penting lagi adalah menjaga vibrasi batin agar tetap tinggi. Karena pada akhirnya, bukan kerja keras semata yang menarik kelimpahan, melainkan energi batin yang selaras dengan frekuensi kelimpahan itu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.